Halo guys, balik lagi barengan sama saya El. Oke, ini adalah Poco C40, HP yang baru beberapa hari lalu launching. HP ini sebenarnya lumayan banyak yang muji ya waktu awal rilis. Emang sebagus itu kah? Oke, pertama kita mau lihat harganya dulu nih. Poco C40 ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas. Pertama ada yang 3/32 GB yang dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Terus ada yang 4/64 GB yang harganya ini Rp1.799.000. Kalau kalian beli pas lagi flash sale, kalian tuh bisa dapetin harga 100.000 lebih murah ya. Lumayan lah potongan segitu buat HP yang kelasnya ini entry level. Buat desain, Poco emang selalu tampil mencolok. Lihat aja nih, desain dari Poco C40 ini yang punya bagian hitam yang cukup gede. Desain kayak gini sih udah cukup familiar ya dari zaman Poco M3 sampai terakhir Poco M4 Pro. Di bagian hitam-hitamnya ini banyak juga nih brandingan yang dikasih sama Poco. Mulai dari logo mereka, terus ada tulisan Design by Poco, sampai ada tulisan AI Dual Camera yang seakan mereka bangga ya sama kameranya ini. Oh ya, buat kameranya ini itu cuma ada dua ya. Cuma desainnya ini agak berlebihan yang kasih kesan ini tuh punya 4 kamera. Untuk sisanya ini ada flash dan yang satunya lagi itu lingkaran tipuan yang kayak kamera padahal ini cuma tulisan AI aja. Di sisi atas smartphone ini ada jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB Type-C, dan ada grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Kalau buat layarnya, ini panel yang dipakai IPS LCD, resolusinya HD+, dan punya luas layar yang ada di 6,71 inci. Buat kualitasnya ini standar aja, detail gambar agak kurang dan warnanya ini agak pucat. Buat yang udah pernah pakai HP dengan layar berpanel IPS 2 atau 3 jutaan, pasti ya bakal tahu bedanya. Terus buat refresh rate juga tentunya di sini masih 60 Hz ya. Jadinya buat dipakai scrolling ya nggak akan semulus layar yang refresh rate-nya udah 90 atau 120 Hz. Overall kualitas layarnya buat yang nggak terlalu mentingin detail atau warnanya, harusnya ya ini udah lumayan nyaman ya buat dipakai. Tapi buat yang berharap dapetin gambar bagus banget di smartphone ini, kayaknya kalian harus nurunin ekspektasi kalian. Lanjut, kalau buat performanya, Poco C40 ini dibekali dengan chipset yang mungkin bakalan asing di telinga kalian. Yap, GLQ GR510. Biasanya kan kalau kita tahu para brand HP itu ya pada pakai Snapdragon, MediaTek, atau mentok-mentok Uni SoC kalau emang budgetnya terbatas. Tapi kali ini Poco justru ngehadirin chipset yang entah dari mana asalnya tiba-tiba bisa dipakai aja di HP barunya ini. Buat dipakai harian ya sewajarnya HP entry level lah, yang buat dipakai pasti bakalan ada lag-lag sedikit. Buat skor Antutu ini ada di sekitaran 120 ribuan, yang kalian bisa bayangin lah gimana performanya. Dipakai main game Mobile Legends, ini sebenarnya bisa dapetin settingan grafik ultra dan frame rate high. Selama ngetes ini kurang enak ya sejujurnya buat dipakai, dimana frame rate bakalan patah-patah. Terus pas aku turunin ke settingan low, ternyata masih sama aja, ada frame drop meski ya cukup jarang terjadi. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Cuma setelah dipakai, ini bener-bener nggak kayak HP yang bisa pakai settingan ini. Serius deh, di Smooth Ultranya frame rate ini patah-patah dan FPS yang didapat ada di kisaran 15-20 FPS aja. Bener-bener kurang nyaman buat dipakai. Kayaknya Poco cuma mau show off aja ya, dimana mereka mau nunjukin kalau mereka bisa dapetin settingan bagus. Tapi setelah dicoba ya tetap aja sesuai jati diri HP entry level yang kurang nyaman buat dipakai. Nah lanjut nih, buat baterainya. Ini adalah hal yang kayaknya jadi andalan HP ini ya. Baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh, kapasitas yang gede banget buat ukuran sebuah smartphone. Buat kecepatan ngecasnya juga kencang di 18 Watt. Buat HP 1,5 jutaan sih ini udah termasuk kencang. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Poco C40 ini dibekali dengan dua buah kamera. Pertama ada kamera utama 13 megapiksel dan yang satu lagi lensa gimmick 2 megapiksel depth sensor. Kalau di bagian depan ini ada satu buah kamera nih yang punya resolusi 5 megapiksel. Buat hasilnya ini pucat ya, dynamic range-nya ini kurang, highlight-nya ngaco, shadow-nya juga detailnya kurang. Aku rasa GLQ ini itu punya processing gambar yang kurang oke ya. Ibarat kalau sebelumnya kalian nganggap Uni SoC itu processing gambarnya kurang, di sini justru lebih kurang lagi. Nah, sisanya kalian cek aja nih foto-foto dan video berikut ini.
Ini contoh perekaman video dari Poco C40 ya. Gimana Pak Bos, Bapak Iksan? Bagus ya? Aku tolong ya. Oke, siap. Nih kelihatan kan bokehnya? Keren loh. Bokeh semua nih. Enggak, ini keren sih, keren. Cuma ya pas backlight seperti ini bisa kalian lihat bagian wajah agak gelap dan bagian yang belakang tuh terang banget tuh. Highlightnya nggak kekontrol. Shadownya juga sih. Ya wajar sih buat HP murah, harganya kan juga cuma di bawah 1,5 ya kalau nggak salah. Ya kalian bisa nilai sendirilah dari hasil perekamannya kayak gimana. Ini lumayan sih buat HP 1,5 juta ke bawah. Kalau menurutku ya, nggak tahu menurut kalian. Nah ini contoh perekaman kamera depannya. Bisa kalian lihat di bagian muka terang banget, exposure-nya nggak ke kontrol, jadinya ya kayak gini. Cuma ini karena emang lagi kena sinar matahari aja ya, makanya bagian muka nggak kontrol. Kalau cahayanya nggak terlalu over, hasil videonya ya lumayan lah. Nih contoh seperti ini. Mana tadi angle yang pas? Nah seperti ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah buat hasil perekamannya. Dan sekarang kita pakai jalan coba ya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yo. Kesimpulannya, Poco C40 ini tuh punya nilai plus ya di bagian dayanya. Baterainya gede dan kecepatan ngecasnya juga lumayan kencang. Bakalan berguna banget nih buat kebanyakan orang. Layarnya ya cukup lah buat di kelas harganya. Paling yang perlu diperhatiin dari HP ini itu ada di bagian performanya yang kurang banget ya buat dipakai ngegame, dan kameranya yang juga ala kadarnya. Aku rasa cukup segitu aja ya buat video review kali ini. Like video ini kalau kalian suka dan share aja ke teman-teman kalian kalau ngerasa video ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya El pamit dan sampai ketemu lagi di video review berikutnya. See you.